Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Banten. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Rifai. Saya sendiri Dimas Adi Kurnia. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu letak Kerajaan Banten. Secara geografis, letak Kerajaan Banten ada di Provinsi Banten yang meliputi sebagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian selatan Pulau Jawa. Hal ini yang menjadikan Kerajaan Banten sebagai penguasa di jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Pembahasan yang kedua adalah awal terbentuknya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terbentuk pada tahun 1525 dan pada tahun 1552 Sultan Gunung Jati menunjuk putranya sebagai penguasa Banten. Adapun raja yang pertama memimpin Kerajaan Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570, dan raja yang terakhir memimpin Kerajaan Banten yaitu Sultan Muhammad Rafiuddin pada tahun 1813 sampai 1820. Pembahasan yang ketiga adalah membahas tentang masa puncak kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten jaya pada kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1672. Kerajaan Banten disebut maju karena Sultan Ageng Tirtayasa telah memajukan wilayah perdagangan, dan Kerajaan Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, melakukan modernisasi di bagian bangunan keraton, dan membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Masuk dalam pembahasan keempat, yaitu mengenai aspek-aspek kehidupan masyarakat Banten. Yang pertama, aspek politik. Didukung oleh faktor-faktor berikut ini. A. Letak strategis Kerajaan Banten, terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Banten menjadi bandar utama karena dilalui jalur perdagangan laut. Yang B. Banten menghasilkan rempah-rempah lada yang menjadi perdagangan utama bangsa Eropa menuju Asia. Aspek kehidupan ekonomi. Adapun faktor-faktornya yaitu A. Letaknya yang strategis pada lalu lintas perdagangan. Yang B. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa antara 1663 dan 1667, pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk pengembangan pertanian. Aspek kehidupan sosial. Kehidupan sosial pada masa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Aspek kehidupan budaya. Masyarakat pada Kesultanan Banten terdiri dari berbagai etnis yang ada di Nusantara, yaitu Sunda, Jawa, Melayu, Makassar, Bugis, dan Bali. Yang kedua adalah meriam Ki Amuk. Dinamakan meriam Ki Amuk karena memiliki jangkauan tembak yang sangat jauh dan daya ledak yang sangat besar. Berikut adalah peninggalan dari Kerajaan Banten. Salah satunya Vihara Avalokitesvara, yang dimana vihara ini digunakan untuk beribadah umat Buddha. Yang ketiga adalah Istana Keraton Kaigon. Istana ini dulunya digunakan untuk Bunda Ratu Aisyah, yang dimana itu adalah ibunda dari Sultan Syarifuddin. Yang keempat adalah Masjid Agung Banten, yang dimana Masjid Agung ini digunakan untuk tempat beribadah umat muslim di Kerajaan Banten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.